Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di acara Siniar Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya, Diah Niken Rahmawati, selaku Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menjadi moderator dalam acara Siniar pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini luar biasa sekali kita akan mengulik mengenai alasan mahasiswa BIPA asal Kazakhstan memilih Indonesia sebagai tempat studi. Pastinya kita sebagai warga negara Indonesia turut berbangga dong, karena Indonesia menjadi negara yang dipilih untuk tujuan kelanjutan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran 3 tamu yang luar biasa akan berbagi pengalaman kepada sahabat bahasa semua. Kita sapa bersama-sama ada Gulmira. Halo Gulmira. Halo. Ada juga Bek. Halo Bek. Halo semua. Halo, dan juga yang tidak kalah lucunya ada Aisyah. Halo Aisyah. Halo. Aisyah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang akan membagikan pengalaman alasan mengapa memilih Indonesia untuk kelanjutan pendidikannya. Langsung saja ya, Gulmira dan juga Bek. Pertama nih, boleh diceritakan bagaimana pertama kali Bek dan juga Gulmira mengenal negara Indonesia? Bisa dijawab dari Gulmira dulu atau Bek dulu? Ayo. Gulmira dulu, silakan. Saya pertama kali ke Indonesia 4 tahun lalu. Saya sudah pernah ke Indonesia. Saya adalah mahasiswa program Dharma Siswa. Kalau tahu, Dharma Siswa itu dari pemerintah Indonesia. Saya ke kota Bandung. Di sana saya 9 bulan. Sepertinya saya belajar seni dan budaya Indonesia. Setelah itu saya pulang ke Kazakhstan. Di sana saya lanjutkan bachelor S1. Nanti saya bertemu Bek, kami menikah. Nanti saya mau ke Indonesia lagi karena saya suka. Iya, dan saya tanya Bek bagaimana kami ke Indonesia, tapi dia belum tahu Indonesia, belum tahu ya ada kuliah, ada program, dan dia oke, ya, kami kesini lagi. Saya sudah pernah. Ya, bagaimana kamu? Kalau Bek seperti apa? Assalamualaikum semua, nama saya Bek, saya berasal dari Kazakhstan. Sebelum saya tidak tahu Indonesia, saya tidak imagine datang ke sini belajar bahasa Indonesia atau tinggal di Indonesia. Sebelum 3 tahun lalu saya lihat istri saya, tetapi saat ini tidak istri saya, just hanya guru, tidak teman guru. Pertama saya ada tujuan belajar bahasa Inggris, dan dia guru bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Dan nanti saya cinta dan nanti saya cinta dan saya bilang, ayo minggu depan kamu ada waktu berbicara, pergi ke sinema. Bahasa Indonesia apa sinema? Bioskop. Ya, bioskop. Saya lupa, bioskop. Dan dia bilang, saya tidak bisa. Saya bilang, kenapa kamu ada bekerja? Tidak, saya pergi ke rumah budaya Indonesia. Ya, dan ya itu sangat menarik untuk saya, Indonesia dan budaya. Dia bilang saya belajar bahasa Indonesia traditional dance, angklung, dan saya juga ada teman dari orang Indonesia. Dan saya bilang saya juga mau ikut. Oke, siap. Nanti saya pergi ke sana dan pertama kali di dunia saya lihat orang Indonesia.
Ya, dan dia ramah, saya suka friendly, ini ramah ya. Ya, Sama. friendly, Oke. ramah. And then nanti Gulmira bilang ayo pergi ke Indonesia bersama. Dan saya oke, tidak apa, ayo coba bersama. Luar biasa sekali ya ternyata ceritanya. Jadi teman-teman sobat bahasa semua patut berbangga karena di Kazakhstan ternyata ada rumah budaya Indonesia ya. Kemudian sebelum ke Indonesia, Gulmira dan Bek sudah mempelajari budaya yang ada di Indonesia, kemudian tarian dan juga bahasa Indonesia di Kazakhstan pada saat itu. Kenapa tertarik dengan Indonesia dan kenapa akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia? Sebelumnya saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan belajar di Indonesia. Karena Indonesia sangat jauh di Kazakhstan dan tentang Indonesia saya tidak tahu orang, tempat, di mana. Tahu di mana, tapi saya tidak tahu banyak informasi tentang Indonesia. Dan istri saya bilang karena dia udah di Indonesia akan 1 tahun dan dia bilang saya suka Indonesia, mungkin ayo bersama coba. Dan ini untuk kami seperti tujuan keluarga. Dan kami ayo lihat bersama di Indonesia, mungkin masa depan kami suka Indonesia, mau tinggal di sini lama waktu, insyaallah. Ya, jadi memang sudah tertarik dari awal ya terhadap negara tercinta kita ini, sobat bahasa negara Indonesia. Dan akhirnya Bek dan juga Gulmira melanjutkan pendidikan memilih di Indonesia. Dan akhirnya sekarang sudah hadir bersama kita juga ada Aisyah yang turut serta ke Indonesia. Sejauh ini Bek ataupun Gulmira apakah mengalami kesulitan dalam berbahasa Indonesia bersama orang-orang Indonesia? Dulu ya kami ada kesulitan karena dulu kami kesini bulan Februari Maret. Kami ada hanya teman-teman dari negara asing, tidak dari Indonesia. Dan tidak ada praktis karena mereka orang asing. Nanti kami ke toko atau ke jalan-jalan warung, semua bahasa Indonesia kami mengerti tapi tidak bisa jawab-jawab. Nanti waktu kuliah sudah mulai bulan September, kami pertama kali ke kelas di UIN, semua teman-teman profesor tidak bisa bahasa Inggris, hanya bahasa Indonesia. Dan ya dari waktu itu kami harus berbicara juga. Dari September sudah tidak ada kesulitan ya untuk saya. Kalau untuk Bek bagaimana? Apakah mengalami kesulitan dalam berbahasa Indonesia? Sebelum saya belajar juga di Kazakhstan bahasa Indonesia, tapi di Kazakhstan saya tidak banyak praktis. Tapi saya datang sini, banyak orang Indonesia belajar bahasa Indonesia, untuk saya ini banyak praktis. Dan saya belajar cepat-cepat. Tapi jika saya tanpa guru berbicara teman saya dari orang Indonesia, tapi dia berbicara like short. Pendek ya. Yes, dan saya tidak mengerti. Dan apa ini? Ini dia bilang lama. Oke, siap, saya mengerti. Like this. Dan sekarang kadang-kadang guru kami lecture berbicara bahasa Jawa dan bercanda, kami tidak mengerti. Belum mengerti ya. Jadi memang sahabat bahasa semua, berdasarkan Trigatra Bangun Bahasa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Betul yang disampaikan Bek dan juga Gulmira tadi, bahwasanya ketika mereka berada di Indonesia, kemudian mereka belajar di Indonesia, secara langsung mereka turut mempraktekkan penggunaan bahasa Indonesia karena dosen mengajarkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mau tidak mau untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, sobat bahasa semua,
Bek dan juga Gulmira ini merupakan pembelajar BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Salah satu program yang diadakan oleh Badan Bahasa melalui kantor atau balai bahasa di setiap provinsi. Untuk itu, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu yang melakukan program BIPA ini. Dan Bek dan juga Gulmira menjadi 2 orang dari ratusan orang atau bahkan ribuan orang yang ada di Yogyakarta yang menjadi pembelajar BIPA. Pertanyaan selanjutnya untuk Bek dan juga Gulmira. Bagaimana perbedaan antara belajar di Kazakhstan dan juga di Indonesia? Untuk saya lihat di Indonesia banyak orang mendapatkan S2 Masters. Tetapi di Kazakhstan juga hanya sedikit orang ke S2. Semua S1 untuk mereka itu cukup. Ya, tapi di sini saya lihat di kelas kami ada banyak mungkin 20 orang. Di Kazakhstan itu hanya maksimum 5 seperti itu. Ya, itu ya berbeda untuk saya. Dan ada banyak perbedaan, ada cuaca, makanan, dan di Kazakhstan jam 9-10 malam masih ada banyak orang di luar. Tapi di sini soalnya matahari terbenam lebih awal. Ya, saya tidak tahu, tapi saya pikir orang-orang tidur lebih awal. Di Kazakhstan jam 12 malam masih ada banyak orang, anak-anak juga bermain di luar, ya seperti itu. Ini untuk saya perbedaan unusual, ya. Dan makanan pedas sekali di sini. Tidak semua ya, tapi mayoritas pedas. Nanti cuaca itu panas. Di Kazakhstan ada 4 musim ya. Ada dingin, sekarang ada salju, minus 20 sekarang. Ya. Musim dingin ya di sana ya, sangat dingin ya. Kalau untuk Bek nih, apa perbedaan yang dirasakan selama di Kazakhstan dan juga di Indonesia? Belajar? Ya, perbedaannya? Perbedaannya saya pikir mungkin banyak, karena di Indonesia ini belajar kurikulum merdeka. Di Kazakhstan seperti tidak berbeda, mungkin seperti like bersama Rusia sama ya, like education. Dan saya suka di sini karena semua merdeka. Saya bisa berbicara like lecture, bercanda. Ya, dia juga ini saya suka. Kamu like feel, merasa enak. Dan di sini banyak orang mau belajar S1, S2, S3. Tapi di Kazakhstan setelah S1 banyak orang mau kerja. S2 tidak banyak orang. Di sini banyak orang belajar S2, S3 mau, tapi di Kazakhstan I don't know, tidak tahu. Tidak mau. No. Ya, sebenarnya kalau di Kazakhstan umurnya sudah 25, kalau kamu masih belajar, masih kuliah, itu sepertinya tidak bagus ya. Jadi harus ada keluarga, harus kerja, ada kerja ya. Tapi kami 25, kami masih kuliah. Tapi ya. Ada keluarga. Jadi memang terasa perbedaannya ya sahabat bahasa antara belajar di Kazakhstan dan juga belajar di Indonesia. Sama seperti yang disampaikan Gulmira tadi, sebagai contohnya belajar di Kazakhstan untuk melanjutkan ke S2 itu satu ruangan atau satu kelas berisikan sekitar 5 orang, tetapi di Indonesia itu lebih banyak. Jadi
antusias teman-teman di Indonesia untuk belajar lebih banyak, ada sekitar 20 orang bisa dalam satu kelas. Kemudian yang disampaikan Beck, kalau untuk di Indonesia itu kurikulumnya ada Merdeka Belajar. Jadi ada kebebasan antara mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosen ataupun mahasiswa untuk menentukan sebenarnya minat mereka itu di apa. Belum lagi sekarang program Merdeka Belajar ini sangat banyak sekali ya teman-teman, yang tidak hanya bisa dirasakan oleh mahasiswa asli Indonesia saja, tetapi juga bisa dirasakan oleh mahasiswa asing. Beberapa di antaranya seperti magang merdeka, kemudian ada juga pertukaran pelajar baik dalam satu daerah, dalam satu negara, ataupun di luar negeri. Seperti itu dan masih banyak lagi. Hal itu yang dirasakan perbedaan belajar oleh Gulmira dan juga Beck. Selain itu juga, selain merasakan apa sih perbedaannya antara pembelajaran di Kazakhstan dan juga di Indonesia, mereka juga merasakan perbedaan dalam lingkungan sosial ya. Mungkin lingkungan sosial, kemudian budaya yang ada di Indonesia dan juga Kazakhstan. Kalau di Indonesia jam 6 saja mataharinya sudah terbenam. Jadi sudah gelap dan kebanyakan orang-orang memang sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi kalau di Kazakhstan masih terang ya jam 6 ya. Dan masih banyak aktivitas di malam hari, seperti itu. Nah, kalau untuk Beck sendiri, apakah ada perbedaan budaya di Indonesia, baik di lingkup pendidikan maupun di lingkup sosial? Di sini tidak ada banyak masalah, saya suka, tapi ada sedikit-sedikit karena sebelumnya di Kazakhstan kami suka roti dan daging kuda. Tapi di sini tidak banyak orang makan roti. Dan tidak ada daging kuda. Mungkin daging kuda mahal, tapi saya tidak bisa menemukan di Yogyakarta. Sebelum saya datang ke sini pertama kali di Indonesia. Dan bersama istri saya pergi ke makanan di warung dan saya bilang ada roti, tidak ada, oke makasih. Dan selanjutnya ada roti, tidak ada, oke next, ada roti, tidak ada. Dan saya bertanya teman saya, orang Indonesia makan roti tidak banyak, ini di sini tidak terkenal, hanya nasi. Oke siap, nanti saya pergi ke toko membeli roti tawar. Dan saya pergi ke warung dan saya pesan nasi goreng. Ayam geprek. Ayam geprek ya. Saya suka ayam geprek. Dan saya makan ayam geprek bersama roti. Dan ada orang teman Indonesia, dia bilang, apa sih Bek? Apa? Kamu bisa makan roti bersama nasi? Ya siap, saya bisa. Saya suka karena saya bilang orang Indonesia sekitar tidak bisa bisa ayam tapi tidak makan nasi, tidak kenyang. Dan saya bilang jika saya tidak makan roti saya tidak kenyang dan mau. Oke, Masya Allah. Seperti ini. Perbedaannya seperti itu ya sahabat bahasa semua. Jadi kalau di Kazakhstan, Beck ini terbiasa untuk makan roti, sedangkan kita masyarakat Indonesia biasanya mengkonsumsi nasi. Jadi ada perbedaan nih. Kalau masyarakat Indonesia merasa tidak kenyang kalau tidak makan nasi, sedangkan Beck di sini tidak ketemu roti, makanya nasi, jadi merasa tidak kenyang ya kalau tidak makan roti. Nah, selanjutnya kita akan bermain tebak-tebakan. Nanti Gulmira dan juga Beck silakan menebak mana yang benar. Saya akan menanyakan 2 kalimat, 2 kata. Nanti silakan dijawab mana yang benar. Sudah siap? Ayo. Aisyah juga boleh ikut jawab, Aisyah. Oke. Yang pertama, coklat atau coklat? Coklat. Betul. Yang betul sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah coklat. Pertanyaan kedua. Bis atau bus? Bus ya, jadi bus itu transportasi umum di Indonesia. Yang benar adalah bus. Pertanyaan terakhir, analisis atau analisa?
Analisis. Analisis. Betul. Yang betul adalah analisis. Tepuk tangan untuk Gulmira, Bek, dan juga Aisyah. Betul semua. Dan untuk sahabat bahasa, silakan menghafalkan kata yang sesuai dengan KBBI. Ini Gulmira dan juga Bek saja yang baru beberapa bulan ya tinggal di Indonesia sudah bisa membedakan mana yang baku dan mana yang tidak baku. Sahabat bahasa jangan mau kalah ya. Luar biasa sekali sesi pada kali ini. Kita kehadiran tamu yang sangat memberikan banyak pengetahuan untuk kita. Semangat sekali mereka untuk belajar di Indonesia, belajar bahasa Indonesia, dan belajar budaya Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi siniar pada kesempatan kali ini, kita tanya dari Gulmira dan juga Bek, apakah ada pernyataan yang ingin disampaikan kepada para penonton semua? Silakan, bisa Gulmira dulu atau Bek dulu. Apa yang ingin disampaikan? Bisa untuk masyarakat Indonesia ataupun bisa untuk masyarakat Kazakhstan yang sedang menonton siniar ini melalui YouTube. Sepertinya. Menggunakan bahasa Kazakhstan boleh, Oke. Sekarang? Iya, boleh. Saya mungkin dia bahasa Kazakhstan, saya bahasa Rusia ya. Iya, Kami boleh. Dua bahasa. Дорогие друзья, меня зовут Гульмира, это мой супруг Бек, дочка Иша. Мы из Казахстана, учимся здесь в университете на магистратуре. Сегодня мы пришли в этот центр Балай-Бахаса, чтобы дать интервью касательно нашей жизни, наших ощущений про Индонезию. Spasiba. Terima kasih Gulmira. Selanjutnya dari Bek, boleh Bek? Окей. Армысыздар, құрметті достар, бүгін біз отбасымен бірге Балай Бахаса Джокжакарта бағдарламасына келіп отырмыз, және де бізден сұхбат алып отыр. Шақырғандарына үлкен рахмет етеміз. Қазіргі уақытта біз Индонезияда магистратурада оқып жатырмын, жұбайыммен және де кішкентай қызыммен. Қызым осында дүниеге келді. Жалпы Индонезия өте қатты ұнайды, барлықтарыңызды осында келуге міндетті түрде шақырамын. Рахмет. Terima kasih, luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan Gulmira menggunakan bahasa Rusia dan Bek menggunakan bahasa Kazakhstan. Mengapa Sobat Bahasa kita perlu untuk mempelajari bahasa-bahasa asing? Karena hal tersebut sesuai dengan prinsip Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian siniar pada episode kali ini. Saya Diah Niken sebagai moderator. Pamit undur diri, sampai jumpa di siniar episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.